Hai teman-teman, saya Gela kelas 2 pagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Dengan Tante Lisan dari kelas 2 pagi. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas 3 siang, aku kakak Kaila. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah ya. Halo teman-teman, nama saya Zilin dari kelas 3 siang. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa sekolah minggu online ya. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi loh. Padahal baru minggu lalu kita sama-sama beribadah di ibadah online GKI Gading Serpong ini. Nah, sekarang Kak Evi mau tanya nih, kabar kalian gimana? Coba ya, kalau Kak Evi tanyakan kabar kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, jawaban kalian, kabarku luar biasa, gitu ya. Coba Kak Evi tes nih ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabarku luar biasa. Oke, nanti Kak Evi minta sama adik-adik semua untuk ajak papa, mama, kakak, adik untuk sama-sama ikut beribadah ya di pagi hari ini. Adik-adik, Kak Evi sangat bersyukur loh. Karena apa? Karena Tuhan itu baik banget buat Kak Evi. Nih contohnya, sampai detik ini Kak Evi masih bisa bernafas. Kak Evi masih bisa MC loh di ibadah sekolah minggu. Demikian juga ya yang Kak Evi harapkan pada kalian semua. Kalian juga terus bersyukur sama Tuhan. Walaupun ibadah kita masih online ya. Pasti semuanya kangen kan ketemu sama ibu guru, sama bapak guru sekolah minggu, dan juga teman-teman tentunya ya. Kita kumpul lagi di lantai 2 di gereja ya. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita bisa beribadah pun karena kasih karunia Tuhan ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sekarang yuk kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya bisa duduk rapi di tempat masing-masing. Kalian bisa dalam sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, dan juga tundukkan kepala ya. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya. Selalu baru
sepanjang hidupku. Sekarang Kak Evi minta semua anak-anak untuk kembali bersikap saat teduh. Kita semua akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik buat kehidupan kita ya adik-adik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke, kita akan membuka ibadah ini dengan berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini, hari Minggu yang indah ini, kami boleh beribadah bersama-sama menggunakan live streaming. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyediakan fasilitas yang sangat baik bagi kami untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami, berkati hati kami, biar kami boleh tertuju kepada Engkau, dan kiranya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami dan memampukan kami supaya kami boleh bersikap baik dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang sakit, Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi adik-adik, gimana nih? Kita udah melakukan penyembahan. Sekarang kita akan melanjutkan pujian-pujian kita. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ya, Kak Evi spoilerin dulu nih. Nanti kita akan belajar tentang Raja Daud memilih siapa ayo? Memilih Salomo untuk menggantikannya sebagai raja. Oleh sebab itu adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri. Ajak papa mama, kakak adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Semuanya bisa ya? Semuanya bangkit berdiri dan kita harus bergerak ya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, jadi semuanya harus semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putarlah dan kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan.
Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Gimana nih adik-adik? Kak Evi udah mulai panas, keringetan karena kita udah bergerak memuji muliakan nama Tuhan. Tapi ada satu hal lagi nih. Ketika Raja Daud memilih Salomo untuk menggantikannya menjadi raja, di situ ada peran Tuhan loh adik-adik. Tuhan memberikan masa depan yang baik untuk Raja Salomo. Demikian juga untuk kita. Tuhan juga telah merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Meskipun kadang hal-hal yang baik untuk kita itu berbeda sama Tuhan ya. Tuhan memberikan seperti saat ini, kondisi saat ini, pandemi. Mungkin pandemi ini menjadi satu hal yang buat kita, Tuhan gak baik kok, gimana Tuhan baik? Buktinya aku harus kesusahan karena sekolah online. Mama papaku bahkan mungkin gak bekerja karena pandemi ini. Tapi kita harus mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak selamanya baik menurut kita. Kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang harus kita terus syukuri walaupun di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu adik-adik, yuk Kak Evi ajak kalian untuk menyanyikan satu pujian yang sangat bagus sekali, yaitu Allah itu baik. Semuanya masih bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Semuanya tepuk tangan, ikutin Kak Evi bergerak ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, yuk semuanya gerak ya. Semuanya harus bersukacita. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Oke, gimana nih? Masih semangat buat memuji Tuhan? Kak Evi harap begitu ya. Kakak udah sangat semangat. Kakak harap juga kalian lebih semangat dari Kak Evi. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa nih yang di sini udah menunggu-nunggu? Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Coba katakan pada papa, mama, kakak, adik untuk bilang begini ya. Tuhan itu baik untuk aku dan kita semua. Coba, ayo katakan. Kak Evi kasih waktu 5 menit untuk 5 detik ya. Kak Evi kasih waktu 5 detik untuk mengatakan Tuhan itu baik untuk aku dan kita semua. Yuk, 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Kak Evi sangat senang dengan semangat kalian hari ini. Nah, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan. Wah, gimana caranya kalau lagi online kita memberikan persembahan? Nah, anak-anak tentu ingat, minggu lalu anak-anak sudah membuat satu buah celengan ya. Buat apa gunanya celengan ini? Celengan ini gunanya untuk menyimpan persembahan anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti anak-anak bisa meminta uang kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Nah, buat mama papa yang juga ingin memberikan persembahan bisa menggunakan QR code yang tertera di layar. Nah, anak-anak tentu punya contoh celengannya seperti ini. Bisa ini, seperti ini, atau satu lagi kotak seperti ini ya, untuk dimasukkan uang persembahan. Yuk anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa. Saat ini kita sudah memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini, oke adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita kembali. Kita mau lebih memfokuskan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan mengatakan sama-sama ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan boleh mengumpulkan kita, Tuhan boleh menolong kita untuk ibadah dan juga mau mendengarkan firman ini. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Firman-Mu. Jalanku,
ya buat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kalian bisa duduk di tempat kalian masing-masing, bawa Alkitabnya, dan nanti kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40. Tante mau tanya terlebih dahulu, apakah adik-adik masih ingat siapa yang menggantikan Raja Saul? Apakah Yonatan? Oh, ternyata tidak. Tetapi Daud. Loh, kok bisa ya? Padahal Daud ini kan bukan anak Raja Saul. Tetapi kenapa dia bisa menggantikan Raja Saul? Ya, Daud diurapi menjadi raja karena kehendak Tuhan. Jadi, Tuhanlah yang menetapkan Daud untuk menggantikan Raja Saul. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lanjutan dari kisah Raja Daud. Kondisi Raja Daud saat ini sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Oleh sebab itu, rakyat Israel sedang menanti-nantikan siapa yang akan menggantikan Raja Daud. Raja Daud pun segera memanggil istrinya Batsheba untuk datang menghadapnya. Wah, rupanya ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh Raja Daud. Namun, Raja Daud meminta agar pesan penting ini juga didengar oleh 3 orang penting yang berada di kerajaan Israel, yaitu Nabi Nathan, Imam Sadok, dan Panglima Benaya bin Yoyada. Mereka semua menghadap Raja Daud, dan Raja Daud pun mulai menyampaikan pesan kepada mereka bahwa Tuhan telah menetapkan Salomo, anak dari Batsheba, untuk menggantikannya menjadi Raja Israel. Dan ketiga orang penting ini diperintahkan untuk segera membawa Salomo ke Gihon dan mengurapi Salomo di sana menjadi Raja Israel. Dan 3 orang penting ini pun segera melakukan perintah dari Raja Daud. Salomo berangkat bersama 3 orang penting ini ke Gihon. Dan Salomo pun mengendarai keledai Raja Daud yang merupakan simbol bahwa dia yang akan diurapi menjadi Raja Israel. Dan di sana pun Imam Sadok mengurapi Salomo menjadi Raja Israel. Peristiwa ini disaksikan oleh sejumlah rakyat Israel. Dan selesai acara pengurapan ini, 3 orang penting ini, yaitu Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Panglima Benaya bin Yoyada, segera meneriakkan, "Hidup Salomo, hidup Raja Salomo." Dan
rakyat Israel pun segera juga berteriak dengan sukacita, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Wah, adik-adik, jadi Salomo sekarang sudah dinyatakan menjadi Raja Israel yang akan menggantikan ayahnya Raja Daud. Tetapi kita bisa bertanya ya, apa sih kehebatan Daud dan Salomo sehingga mereka diangkat menjadi Raja Israel? Padahal Daud bukanlah anak Raja Saul. Lalu Salomo pun walaupun dia anak seorang raja, tapi dia bukan anak pertama Raja Daud. Seperti kita ketahui adik-adik, yang menggantikan seorang raja biasanya adalah anak pertama dari raja tersebut. Tetapi mengapa ya mereka bisa menjadi Raja Israel? Ya, karena kehendak Tuhan. Baik Daud maupun Salomo menjadi Raja Israel. Karena Tuhan telah menetapkan bagi masa depan kerajaan Israel bahwa dari keturunan mereka berdua akan lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Nah, adik-adik, Tante juga akan menceritakan kisah atau kesaksian dari seseorang yang bernama John Sung. Ia adalah doktor ilmu kimia, lulusan dari universitas terkenal di Amerika. Tapi dia memutuskan untuk kembali ke negaranya Tiongkok atau Cina karena dia lebih memilih taat pada kehendak Tuhan daripada dia tetap tinggal di Amerika. Padahal adik-adik, kalau dia tinggal di Amerika dengan gelar doktor ilmu kimia, dia bisa menjadi seorang yang kaya. Dia bisa mendapat banyak uang. Dia bisa menjadi makin terkenal. Namun, dia lebih memilih taat pada kehendak Tuhan, yaitu menjadi penginjil dan pekabar Injil. Setelah dia menjadi penginjil atau pekabar Injil, dia mulai pergi ke beberapa negara di Asia, termasuk ke Indonesia. Dan salah satu buah penginjilannya yaitu lahirnya Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Ya, itu gereja kita adik-adik. Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Jadi, sama seperti Raja Daud ataupun Raja Salomo, John Sung pun taat pada kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan adik-adik? Untuk masa depan adik-adik. Nah, mungkin ada yang mau menjadi polisi, atau mau jadi dokter, atau mau jadi koki, atau mau jadi pilot, atau seperti John Sung, mau menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Nah, kita harus taat pada kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita memilih, semua masa depan kita ini bisa menjadi polisi, atau pilot, atau dokter,
atau koki, atau apa saja, tapi biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana ya caranya kita bisa taat pada kehendak Tuhan? Di dalam Amsal 19 ayat 20, di situ dinyatakan kita harus mendengar nasihat dan menerima didikan supaya kita menjadi bijak di masa depan. Nah, kita mendengar nasihat dan menerima didikan siapa ya adik-adik? Oh, ternyata kita harus mendengar nasihat dan menerima didikan orang tua kita, atau guru sekolah kita, atau guru sekolah minggu kita. Karena mereka semua adalah wakil Tuhan di dalam hidup adik-adik. Nah, bila adik-adik mendengar nasihat dan menerima didikan dari orang tua, guru sekolah minggu, maka adik-adik akan menjadi bijak di masa depan. Ini artinya adik-adik taat pada kehendak Tuhan. Apakah adik-adik mau taat pada kehendak Tuhan? Iya, Tante yakin pasti adik-adik akan taat. Ya, selain kita mendengarkan nasihat, menerima didikan dari orang tua, guru sekolah, ataupun guru sekolah minggu, kita juga tetap harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin beribadah ke sekolah minggu. Yang saat ini kita mengikuti ibadah sekolah minggunya dalam bentuk online. Ya, biarlah adik-adik dengan kita mendengar nasihat, menerima didikan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online, kita semua bisa menjadi bijak di masa depan. Karena kita mau mengikuti dan taat pada kehendak Tuhan. Amin. Iya, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalannya ya, adik-adik. Iya, yuk kita hafalkan sama-sama, kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, sudah hafal? Sekarang kita hafalkan bersama-sama ya adik-adik ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Baik. Nah, Tante memberikan catatan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28-40 dan ayat hafalannya Amsal 19 ayat 20 serta tujuan cerita. Ini adik-adik bisa menyimpannya sebagai catatan ibadah bila diperlukan di sekolah. Ya, sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau taat pada kehendak Tuhan. Kami mau mendengarkan nasihat. Kami mau menerima didikan. Kami mau rajin berdoa. Kami mau rajin membaca firman Tuhan. Dan kamu mau rajin beribadah sekolah minggu.
Tolong Tuhan pimpin kami dan jagai kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja. Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan satu lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm.
Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian, kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu, bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu, rekatkan dengan isolasi. Terus, sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan. Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esterina kan? Tadi siapa ya yang diurapi atau yang diangkat menjadi raja? Iya, benar sekali, yaitu siapa? Raja Salomo. Yuk kita buat mahkotanya. Mau? Oke, apa saja ya yang harus disiapkan? Ayo kita lakukan aktivitas. Yes. Udah punya gunting? Ini. Origami atau kertas yang berwarna? Ini. Glue stick? Ini. Sama stiker? Ini. Oke, sudah siap? Iya. Ayo kita lakukan aktivitasnya. Yes.
bikinnya? Iya. Bagus juga hasilnya. Iya. Selamat mencoba. Dadah. Nah, adik-adik yang lain jangan lupa membuatnya ya. Jika sudah selesai, minta mama atau papa atau yang ada di rumah difoto dan kirim ke guru kelas masing-masing. Selamat membuat aktivitas. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita udah melakukan banyak aktivitas. Kak Evi sangat bersyukur karena kalian dalam melakukan aktivitas, dalam satu nih, memuji nama Tuhan. Terus kedua, dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, dalam melakukan ayat hafalan. Dan yang keempat, dalam melakukan aktivitas. Kak Evi sangat bersyukur karena kalian sangat antusias dan bersuka cita untuk ibadah hari ini. Adik-adik, dan gak terasa juga ya, ibadah kita udah mau selesai nih. Tapi gak apa-apa, minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah online lagi ya. Karena kita belum bisa beribadah di penabur ya, tapi kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Semuanya bisa duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kak Evi ajak kalian semua untuk mengikuti Kak Evi berdoa. Oke? Semuanya udah siap ya? Nah, silakan. Yuk ambil posisi yang baik dalam berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami telah menghafalkan ayat Alkitab. Dan kami juga telah melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, tolong pimpin kami dalam melakukan aktivitas untuk seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Oke adik-adik, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk semangat dan sukacita kalian hari ini. Yuk sama-sama kita katakan Tuhan Yesus memberkati ya. Ikutin gerakan KF ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya katakan ke kanan kiri kalian, papa mama adik kakak adik kalian ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati.